I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Amelia dengan NIM A1A221051. Saya dari kelas R001 Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas tugas mengenai pengertian psikologi pendidikan, meliputi makna dan fokus kajian dari psikologi digital pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan makna dari psikologi pendidikan. Istilah psikologi pendidikan yang asalnya dari bahasa Yunani yaitu psikologi, gabungan dari dua kata yaitu psiki yang artinya jiwa dan logos diartikan sebagai ilmu. Jika didefinisikan gabungan menjadi umum yaitu ilmu kejiwaan. Ilmu ini sering berkaitan dengan kehidupan manusia, khususnya kejiwaan, seperti manusia berperilaku, cara berpikir dan melakukan sesuatu hal, cara berperasaan hingga hubungan dengan sesamanya. Baiklah, di sini ada beberapa teori yang ada di dalam psikologi pendidikan, yaitu yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori humanisme, dan keempat teori konstruktivisme. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan adalah mempelajari semua tingkah laku manusia yang terkait dalam suatu proses pendidikan. Manusia yang terkait dalam proses pendidikan adalah tenaga mengajar dan peserta didiknya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan adalah mempelajari semua tingkah laku manusia yang berkaitan dalam suatu proses pendidikan. Manusia yang berkaitan dalam proses pendidikan adalah tenaga mengajar dan peserta didiknya. Ruang lingkup psikologi itu sendiri dilihat juga dari objeknya, merupakan kegiatan seseorang, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, dalam menjalankan aktivitas psikologis umum, mencoba mendefinisikan dan menguraikan sesuatu hal yang sifatnya umum. Ada beberapa ruang lingkup psikologi pendidikan yang lebih lengkap, seperti lingkungan dan fisik dari psikologi pendidikan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Yang ketiga, perkembangan dari murid. Yang keempat, hakikat ruangan lingkup belajar. Yang kelima, hukum dan teori-teori belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fokus kajian. Psikologi pendidikan memiliki fokus pada cara-cara pengembangan pengajaran yang mampu memberikan pemecahan masalah, belajar mengajar, dan melakukan pengukuran terhadap hasil belajar siswa atau kemajuan belajar siswa. Fokus kajian psikologi pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hereditas dan lingkungan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, higiene mental dan pendidikan. Keempat, melakukan evaluasi hasil pendidikan. Yang kelima, hasil dari proses pendidikan dan apa pengaruh terhadap setiap individu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses belajar, fokus kajian dalam psikologi pendidikan. Pada kemampuan belajar, proses peserta didik yang sedang belajar, yaitu yang telah dikonsepkan dan yang dikonsepkan dalam materi pelajaran yang sudah dipelajari. Hal tersebut dapat dilakukan adalah memilih minat siswa yang telah belajar yang mempunyai prinsip-prinsip dari materi yang telah diajarkan.
ada juga proses belajar, situasi belajar di dalam psikologi pendidikan, yaitu psikologi belajar diatur sedemikian rupa sesuai kebutuhan peserta didik. Psikologi pendidikan adalah proses pendidikan yang tidak memberikan tekanan kepada siswa, pada peserta didik, dan tenaga pendidik mampu mengetahui metode belajar dan mampu membangkitkan semangat belajar siswa untuk siswa mudah dimengerti dan tidak merasa bosan. Baiklah, itulah penjabaran yang dapat saya jelaskan di dalam video ini tentang definisi, makna, dan fokus kajian psikologi pendidikan. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya jabarkan tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.